بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan tilawah dari saudara kita Muhammad Abizar. Selanjutnya ada arahan dari pembina, yaitu masuk ke materi pembahasan kita hari ini, langsung kita hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Zulhamli. Kepada beliau untuk dapat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita aturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada subuh hari ini yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih berkenan kepada Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan tadi juga sudah kita awali dengan sholat sunat berjamaah, sholat sunat, dan kita sama-sama ketahui bahwa imbalannya, pahalanya sholat sunat saja itu Allah sudah menjanjikan memberikan kepada hambanya yang menunaikan sholat sunat sebelum subuh, sebelum fajar itu, yaitu dunia dan seisinya.
beruntuklah kita yang bisa menjemput ya, perintah Allah ini. Yang sebenarnya juga bukan keuntungannya untuk Allah, tetapi adalah untuk kita, hamba Allah. Karena kita membutuhkan ini semua untuk bekal-bekal kita di akhirat nanti. Karena kita tidak tahu seperti apa akhir hidup kita, bagaimana nanti malaikat menjemput atau mengambil nyawa kita. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita senantiasa membiasakan dengan aktivitas-aktivitas kebaikan. Karena kata Allah bahwa manusia itu meninggal dalam keadaan sebagaimana kebiasaannya. Kalau kita kebiasaan dalam keadaan berbuat baik, insya Allah, maka kita pun akan meninggal dalam keadaan baik, insya Allah. Begitu pun saudara-saudara sebaliknya, kalau kebiasaan-kebiasaan kita, aktivitas kita lebih banyak kemaksiatan, perbuatan-perbuatan negatif, maka bisa jadi nanti di akhir hayat kita juga seperti itu. Alhamdulillah kita gitu kan. Sama kita senantiasa berdoa bahwa akhir hayat kita diberikan husnul khotimah, dan itu yang didambakan oleh setiap umat, terutama kita Nabi Muhammad SAW. Ikhwah Allah, salam dan salam tercurah pada kedua saudara kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, uswah semangat kita, suri teladan kita hingga yaumil mahsyar. Orang yang sepatutnya dan sepatasnya kita contoh, dan tidak ada yang lain contoh terbaik untuk permukaan bumi ini selain baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apapun yang kita contoh ada dalam diri beliau. Sebagai manusia biasa, sebagai seorang ayah, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, bagaimana dia bermasyarakat, semuanya ada dalam diri Rasulullah SAW. Makanya naik sekali kalau kita masih mencari-cari contoh yang lain, gitu kan? Sebagai suri teladan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Karena semuanya sekali lagi sudah ada dalam diri Rasulullah SAW. Juga bila Allah, sama-sama kita doakan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pada pagi hari ini belum berkesempatan hadir, karena kita di Gunung Suhu bersama pengurus Nando ya sudah berikhtiar untuk merusinkan kajian kita ini. Jadi ini jadi kajian pertama kita, insya Allah. Mengenai waktunya, karena memang aktivitas kita artinya juga banyak aktivitas yang lain. Mau sama, insya Allah kita sepakati nantinya seperti apa. Kemarin sebenarnya kita sudah awali di Sabtu pagi ya, pekan kemarin. Nah, ini pekan ini kita telah di pagi Ahad ini agenda sebelum kita ke depan seperti apa, apakah tetap di pagi Ahad seperti ini ibadah subuh, atau sementara sebelum, karena sebelum kita keliling gitu ya biasanya. Nah ini kita sepakati bersama nantinya. Karena sekali lagi apabila Allah kita sudah berikhtiar bahwa ini merupakan suatu hak juga bagi kita bersama gitu ya, sebagai anggota di Gunung Suhu kita di bersama di pengurus juga memikirkan apa yang bisa kita berikan ya, kepada teman-teman anggota Gunung Suhu dalam rutinitas kita, baik di program-program Gunung Suhu kita yang sudah berjalan gitu kan.
kita mencoba untuk memberikan sesuatu bekalan lah gitu ya, ilmu yang memang menjadi bisa menjadi bekal bagi kita. Dan ini insya Allah kajian seperti ini kita ikhtiarkan sekali lagi untuk berkelanjutan, kita ikhtiarkan untuk bisa berjalan setiap pekannya ya, karena ini sekali lagi bagaimana juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau berilmu ini memang menjadi suatu kewajiban juga bagi kita, menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sudah berat tentu kita harus mempunyai bekal-bekalan ilmu-ilmunya. Dan ilmunya ini adalah bagaimana sebagaimana juga sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kepada para sahabat, bagaimana Rasulullah berjuang bersama sahabat, kita ketahui bagaimana dari awal Rasulullah untuk menegakkan ilah ini dari awalnya sirrinya sembunyi-sembunyi karena kondisi Makkah pada waktu itu yang masih belum memungkinkan untuk terang-terangan gitu kan, untuk membuka, untuk menyampaikan kalimat Allah ini karena kondisi kaum kafir Quraisy pada masa waktu itu yang masih berkuasa gitu kan. Alhamdulillah Rasulullah, sekali lagi baiklah semoga ke depan sama-sama kita senantiasa istiqomah ya untuk mengikuti kajian kita ini misalnya. Kemudian juga yang perlu kita pahami bersama sebelum kita masuk ke materi bahwa sekali lagi seperti tadi juga saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan hak kita dan menjadi agenda juga dari pengurus subuh untuk memberikan ini kepada kita semua. Dan harapannya ke depan setiap kita di subuh juga bisa mengikuti kajian ini bersama. Karena banyak yang bisa kita sharing bersama, kita diskusikan bersama, mulai dari tentang akidah, ya, tentang keawidan, keesaan Allah, bagaimana kesemuanya Islam, bagaimana sempurnanya Islam, ya. Begitu juga dengan tentang kajian-kajian kita nantinya tentang para sahabat, ya. Sahabat-sahabat yang dijamin Allah masuk surga dan juga sahabat-sahabat lainnya. Kemudian juga tentang muamalah, ya, tentang Al-Quran, tentang hadis, insyaallah banyak nanti. Karena sekali lagi bagaimana juga diajarkan oleh Rasulullah bahwa menuntut ilmu itu Rasulullah ini yang mati adalah di, ya. Jadi dari aliran sampai yang lahat. Jadi tidak ada batasan umur bagi kita untuk menuntut ilmu itu. Dan di sini sekali lagi khusus di sini sekali lagi seperti saya sampaikan bahwa kita berkomitmen untuk mengikuti kajian ini karena ini sifatnya memang rutinitas. Sekali lagi rutin, bukan cuma sekedar rutinitas, tapi memang bekalan-bekalan yang kita dapatkan nanti di sini, insyaallah mudah-mudahan menjadi betul-betul memuatnya, memuat bagi kita bersama dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana juga hak kita, hak tubuh kita itu kan, bagaimana yang di dalam tubuh kita ada ruh, ya, ada jasad, ya, dari hati kita. Nah itu juga makanannya pasti beda-beda. Nah ini insyaallah kita akan coba sama-sama sharingkan ke depannya bagaimana tubuh kita itu sama-sama mendapatkan haknya untuk sehingga sekali lagi menjadi seorang muslim yang kafah itu bagaimana yang setelah Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat juga, sehingga memang kita tahu
umat terbaik itu adalah umat seperti yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, yang umat-umat generasi terbaik, ya, para sahabat. Nah ini yang insya Allah kita sampaikan ke depannya, bagaimana Rasulullah bisa melahirkan generasi terbaik pada masa beliau itu. Ini yang kembali kita harus ulang ke depannya, dan lewat kajian-kajian kita seperti ini, insya Allah kita konsistenkan sehingga memang walaupun tidak seperti betul seperti sahabat Rasulullah, tapi juga kita bisa mendekati, ya, apa yang telah sahabat dan Rasulullah berikan, ya, dalam hal ini tentang Islam, yang bagaimana menegakkan kalimat Allah di kaum ini. Oleh sebab itu sekali lagi pada kita semua, marilah saat ini kita azamkan, ya, pada diri kita untuk senantiasa berikhtiar, ya, berniat, berazam, dan ikhtiar kita untuk berkomitmen, ya, hadir di kajian pekan kita ini. Karena sekali lagi ini adalah manfaatnya juga untuk diri kita masing-masing. Saya di sini hanya sebagai perantara untuk menyampaikan apa yang bisa disampaikan. Jadi nanti ke depannya kita juga banyak sharing, ya, tentang materi-materi yang akan kita sampaikan dan bisa kita terima bersama. Baik, Alhamdulillah dan Allah. Pada kesempatan ini, kesempatan yang pertama ini kita langsung saja materi pertama kita sebagai pembuka, yaitu urgensi tarbiyah, pentingnya pendidikan Islam itu. Kalau kita bicara tentang pendidikan Islam itu sangat luas, ya. Semuanya dari Islam, ya, sangat luas sekali. Pada kesempatan ini sekali lagi bahwa kita pentingnya tentang pendidikan tarbiyah itu, ya, yang sudah orang tentu yang kita maksudkan di sini pendidikan Islam itu adalah sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menyampaikan nilai-nilai Islam itu kepada para sahabat, dengan tujuannya untuk memperbaiki manusia. Bagaimana kita ketahui pada masa Rasulullah sebelum datangnya Islam itu adalah masa-masa jahiliyah, ya. Di Makkah pada waktu itu, ya, kondisi kota Makkah, ya, sebelum masuknya Islam, sebelum datangnya Muhammad, sebelum diajarkannya nilai-nilai, sampaikan nilai Islam, itu adalah kondisi-kondisi yang memang jahiliyah yang tersebut, ya. Yang mana ciri-ciri jahiliyah itu seperti bodoh, terbelakang, ya, miskin, ya, dan berpecah belah. Sebagaimana kita ketahui kondisi Jazirah Arab pada waktu itu sangat banyak, ya, kabilah-kabilah, ya, kelompok-kelompok. Nah ini bisa jadi juga pada kalau kita tarik seperti masa sekarang ini, kondisi umat Islam sebenarnya kalau kita lihat juga tidak jauh beda, gitu, seperti mana zaman-zaman Rasulullah awal itu. Maka Barat mengatakan Islam itu digambarkan ya identik dengan keterbelakangan, dengan kebodohan, dengan kemiskinan, gitu, dan berpecah belah. Ini kan yang sangat miris sekali bagi kita sebagai umat Islam. Tapi itulah realitanya, gitu. Suka tidak suka, gitu, kondisi kita sekarang ini. Ini juga yang dialami oleh Rasulullah pada awal-awal menyampaikan risalahnya, risalah Islam ini. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah melihat kondisi dengan berbagai macam kondisi di masyarakat itu, dengan kesesatan-kesesatan yang ada, bagaimana kaum kafir Quraisy, kondisi masyarakat Jahiliyah pada waktu itu
untuk menyembah berhala, gitu kan? Kesesatan yang lain, bahkan sampai membunuh anak sendiri gitu ya, terutama anak perempuan, terutama karena pada waktu itu suatu aib ya bagi warga Jazirah Arab melahirkan seorang anak perempuan gitu, sehingga rela gitu kan, bukan rela, tidak ada rasa takutnya gitu kan untuk membunuh anaknya dalam kondisi itu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah memberikan pendidikan tentang Islam yang melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat manusia dicerahkan dari kesesatan yang mereka lakukan selama itu dengan melalui perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat-ayat Allah. Dan kita tahu juga ketika masa Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya ini ada metode juga Rasulullah menyampaikan metode risalahnya itu, risalah Islam, pendidikan Islam, nilai-nilai Islam kepada masyarakat dia pada waktu itu. Ya. Di mana pendidikan Islam pada waktu itu yang disampaikan oleh Rasulullah itu memiliki tiga tingkatan. Ada mulai tilawah, ya, tazkiyah, ya, dan yang tarbiyah itu adalah karena sekali lagi mengajarkan, ya, dan mempelajari kitab dan hikmah. Oleh para ulama tentu semuanya bersumber dari ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, yang berawal dari kondisi real masyarakat, ya. Sehingga memang apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu betul-betul mengena di kondisi masyarakat pada waktu itu, sehingga nilai-nilai Islam itu bisa langsung menyentuh di masyarakat pada para sahabat pada waktu itu. Kemudian juga di antara pentingnya kita mengikuti tarbiyah itu, ya, tarbiyah Islamnya itu adalah karena Al-Quran dan hadis menyuruh kita untuk belajar. Pentingnya kita menuntut ilmu itu karena memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk dalam ilmu. Kalau berilmu ini yang tadi sudah saya sampaikan, betul ilmu adalah di Allah. Ya, pendidikan Islam itu memang seumur hidup. Dari kita kecil, bahkan dari kita lahir diarahkan sampai kita meninggal, ya, jadi tidak ada batas umur. Dan dari pendidikan Islam itu, banyak, ya, sangat banyak keuntungan-keuntungan yang kita peroleh, dan semua itu tidak lain dan tidak bukan dari Mas. Ini Mas Hadi. Mungkin sebagian ada yang kenal wajahnya gitu ya. Tapi tanya ketemu di mana gitu kan. Beliau ini ownernya apa namanya, muncul aja. Munculan yang depan di yang lain. Kita juga beberapa waktu orang sana ya, tidak ada masalah. Baik, kita lanjutkan ikhwah, ya. Jadi pentingnya kita mengikuti tarbiyah Islamiyah itu, pendidikan Islam itu sangat banyak, ya. Bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, bisa menambah berkah ilmu kita, bisa menambah kekuatan kita, ya, dan juga menjadikan persatuan terutama umat Islam itu sendiri menjadi semakin kuat, karena kita pada dasarnya, pada hakikatnya umat Islam itu adalah satu, tidak ada
umat Islam ini tidak ada, karena sumbernya sama sebenarnya. Sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan keuntungan yang kita dapatkan itu sudah barang tentu menjadikan kekuatan ukhuwah bagi kita umat Islam secara umum. Sekali lagi, sehingga pentingnya gitu ya, pendidikan Islam itu bagi kita bersama. Karena tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita umat Islam menjadi satu, tidak berpecah belah ya, seperti sekarang ini, yang satu diangkat, yang satu diinjak gitu ya, yang diangkat masa benar gitu kan, sementara yang diinjak pasti merasa sakit terlebih seperti itu. Padahal sebenarnya kita sama-sama umat Islam gitu. Akidahnya sama Islam, kita sumbernya juga sama, Al-Quran dan Sunnah, hadis gitu. Tapi karena ada memang orang yang memecah belah kita tanpa kita sadari, kita menjadi bermusuhan gitu. Padahal kita sebenarnya sama-sama umat Islam. Ibarat satu lidi, ibarat lidi gitu. Kalau lidi itu satu kan sangat gampang mempatahkan gitu. Tapi kalau lidi itu sudah menjadi satu, akan menjadi kuat gitu kan, dia akan sangat susah untuk dipatahkan. Ini juga menjadi tujuan dari pendidikan Islam sendiri. Ikhwafillah rahimahumullah, seperti tadi yang disampaikan di awal bahwa pada masa Rasulullah di awal itu menyampaikan risalahnya bahwa umat Makkah pada waktu itu Jazirah Arab itu dikatakan sebagai umat jahiliyah. Bisa dikatakan bahwa umat yang walaupun demikian ciri jahiliyah itu juga didapat pada masyarakat kita. Jadi kalau kita perhatikan, kita bandingkan, sebenarnya mirip-mirip seperti itu. Bagaimana kondisi umat Jazirah Arab pada waktu itu sebelum masuk Islam, bodoh, terbelakang, miskin, berbelah. Itulah kondisi kita pada saat ini. Suka tidak suka kita gitu. Secara teknologi apalagi gitu. Kemahiran ya. Termasuk peradaban budaya ya, tingkah laku yang tercermin di masyarakat gitu. Ya, dan memperturutkan hawa nafsu pada masa Rasulullah itu. Kita tahu ya mampu-mampukan gitu, itu sudah menurut arah gitu. Itu sudah biasa gitu. Sudah biasa pada sebelum datangnya Islam. Bahkan ketika turunnya ayat larangan khamar itu ya, di pelarangan tentang khamar itu menggambarkan bahwa Mekah itu sampai hampir banjir, makin banyak yang Arab pada waktu itu. Jadi kita gimana bisa bayangkan gitu kan, bagaimana kondisi umat pada waktu itu. Begitu juga dengan kebiasaan lainnya judi gitu kan. Itu juga luar biasa gitu, pada masa itu. Taruhnya ya nggak kaleng-kaleng gitu kan, bukan cuma recehan gitu. Apapun yang ada ditaruhin gitu kan, sudah ditaruhin. Juga apalagi rumah-rumah dijadikan taruhan gitu. Bahkan istri pun sampai dijadikan taruhan gitu. Sangat luar biasa sekali. Sangat
Kalau lahir seorang anak laki-laki itu suatu kebanggaan tersendiri pada masa jahiliyah waktu itu. Jadi ketika lahir anak perempuan, maka merasa malu. Bahkan sahabat sendiri, kita sama-sama dia sudah tahu, sering kita dengarkan kisahnya ya, bagaimana Umar bin Khattab gitu kan, mengubur anaknya yang dihidup, anak perempuannya yang dihidup. Jadi kita bisa bayangkan ya bagaimana. Dan kondisi itu kan kalau kita perhatikan pada sampai saat ini sebenarnya kok hampir-hampirnya gitu ya. Bahkan kalau Abu Bakar sama para sahabat mereka tak menurunkan anaknya ketika sudah lahir. Kalau zaman sekarang belum lahir itu sudah dibunuh gitu kan, ya, aborsi misalnya gitu. Itu kan menggambarkan bagaimana lebih sadisnya sebenarnya gitu. Walaupun dengan berbagai kasus yang gitu. Karena kita tahu anak itu nggak salah apa-apa, nggak salah orang tuanya, anaknya jadi korban. Ini kan sudah menggambarkan bagaimana kejahiliahan di zaman modern ini. Umat jahiliyah ya, dengan kebodohannya akan menjadikan dirinya hina. Kehinaan yang menimpa dirinya adalah karena ia sendiri yang menjadikan dirinya hina. Hina tidak terhormat karena kebanggaan yang diciptakan mereka itu sebatas status gitu ya. Rumah, jabatan ya, dan sebagainya. Pamannya yang bersifat materi sementara dan kebanggaan jahiliyah akan menjauhkan ia menuju derajat lebih rendah. Yang hina terjadi apabila mereka tidak menghargai dirinya sebagai manusia mulia. Tindakan bodoh akan menjadikannya hina, walaupun tindakan tersebut dihiasi dengan berbagai kebanggaan. Tapi pada hakikatnya itu adalah menipu. Keyakinan mereka itu dikarenakan mereka lebih senang dengan sesuatu yang bernilai rendah, ya. Walaupun di mata mereka itu suatu kebanggaan. Sebenarnya dari sisi Allah itu adalah perbuatan-perbuatan yang hina. Yang berikutnya adalah sifat selain bodoh juga lemah ya, sebagai akibat kejahilian mereka itu. Lemah itu karena dihabiskan untuk hawa nafsu ya, dan kepakaran mereka, keahlian mereka digunakan sementara untuk kerusakan. Ya. Kelemahan ini terjadi karena individu jahiliyah yang tidak dapat menghargai dirinya, sehingga ia tidak boleh mengaktualkan potensinya. Tidak adanya iman atau jahiliyah menjadikan dirinya tidak ada dukungan dan tidak mempunyai energi. Yang berikutnya adalah berpecah belah, dan ini sekali lagi juga menjadikan kondisi real ya umat jahiliyah pada masa waktu itu ya. Karena mereka berbangga dengan kelompok-kelompok mereka, merasa kelompok mereka yang paling tinggi derajatnya gitu kan, dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain, hingga akibatnya mereka berpecah belah seperti itu. Dan semua itu tidak terlepas dari ya hawa nafsu juga gitu kan. Karena kaya mereka mungkin kan, sebagian kelompok ada yang memang sukses dalam berdagang gitu kan, sehingga merasa lebih terhormat dibandingkan kelompok-kelompok yang lain, apabila yang lain ya. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Az-Zumar ayat 39 ya, katakanlah wahai Muhammad pada orang-orang musyrik itu setelah jelas dalil-dalil Allah yang demikian, patutkah kamu menyuruhku menyembah atau memuja selain daripada Allah, hai orang-orang yang jahil. Jadi sekali lagi pada waktu itu dengan kejadian mereka itu ya, dengan memperturutkan hawa nafsu mereka ya, senantiasa bergerak mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga mereka menciptakan sembahan-sembahan sendiri untuk menganggap atau untuk mencapai keinginan mereka.
Ikhwafillah rahmatullah. Di dalam ayat lain yaitu surah Al-Furqan, Allah mengatakan, dan hamba-hamba yang diridhoinya ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Ini ketika telah masuknya nilai-nilai Islam pada sebagian masyarakat Makkah, Jazirah Arab pada waktu itu. Yang dikatakan ketika orang-orang jahiliyah menyapa mereka, ya, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Sesungguhnya kami telah mengumpulkan amanah kepada langit bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan apabila dipikul amanah itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ini surat Al-Ahzab ayat 72, surat 73 ayat 72. Ini mengisahkan tentang bagaimana Allah mengamanahkan bagaimana Allah mengamanahkan Islam itu kepada umat manusia. Ikhwan fillah rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa mereka sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi jahiliyah itu kesesatan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu tidak terlepas dari pengaruh setan, dan jadikan setan sebagai kawan serta bertingkah laku yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Kesesatan pada masa jahiliyah itu juga berarti mengamalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka belum menerima nilai Islam sebelum datangnya Rasulullah, dan bahkan ada juga ketika datangnya Rasulullah mereka masih mempertahankan itu. Itulah kesesatan yang nyata. Nah, ini yang senantiasa diperbaiki, yang dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, surat ke-62, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yaitu sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi sekali lagi, sebelum datangnya Rasulullah, sebelum nilai-nilai Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, masyarakat jahiliyah itu betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Sebagaimana tadi yang sudah sampaikan, ya, bagaimana mereka memperturutkan hawa nafsu, bagaimana perilaku buruk masyarakat pada waktu itu. Itulah yang ingin dirubah oleh Rasulullah SAW atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kemudian atas perintah Allah tersebut melalui Rasulullah, ya, maka Rasulullah memberikan pendidikan Islam kepada masyarakat Mekah pada waktu itu, terutama diawali dengan orang-orang mereka beliau dan keluarga beliau, sahabat itu, tetangganya dan kerabat itu, dengan cara
siri, sembunyi-sembunyi dulu. Karena memang kondisi pada waktu itu dari di awal saya katakan ya mereka sangat tidak suka gitu kan dengan suatu kebaikan karena kebaikan versi mereka sendiri dan perturutkan hawa nafsu itu. Sehingga ketika Rasulullah diperintahkan Allah menyampaikan nilai-nilai Islam, ya, ini yang tujuan memperbaiki kondisi masyarakat pada waktu itu. Ya, Rasul pun masih secara sembunyi-sembunyi, kan? Dan tujuan tidak lain adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi sudah kita sampaikan di awal. Bagaimana Islam itu bisa menyelesaikan masalah kebutuhan, kemiskinan, ya, keterbelakangan, ya. Bagaimana bisa yang tadinya menuruti hawa nafsu, ya, menjadi mengendalikan, ya, bukan mematikan. Karena hawa nafsu itu tidak bisa dimatikan, karena ini juga merupakan fitrah dari Allah. Dan tapi adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat, pada masyarakat Mekah pada waktu itu, termasuk diawali dengan para sahabat. Yang kemudian sekali lagi adalah bagaimana penyelamatan atas kerusakan yang disebabkan oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, sebagaimana kami telah menyempurnakan iman kami kepadamu, kami telah mengutus kepada Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kamu pada al-kitab dan al-hikmah, yaitu sunnah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ini sudah mulai, ya, turun ayat Allah, yaitu pemerintahan Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat pada waktu itu apa yang belum diketahui, ya, untuk merubah tabiat buruk masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Di ayat Allah mengatakan sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dan golongan dari golongan mereka sendiri yang membacakan di antara mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Rasul itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini bagaimana Allah mulai, ya, memperbaiki masyarakat jahiliyah dan membuka hati-hati pada masyarakat Mekah pada waktu itu dari masa jahiliyah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengutus para kaum yang kafir seorang Rasul di antara mereka untuk membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, yang sudah kami paham dari ayat 22. Nabi Muhammad SAW memperbaiki umat jahiliyah dengan melaksanakan tarbiyah. Tarbiyah dalam bahasa Arabnya pendidikan. Jadi pendidikan itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Tarbiyah bukan dari Allah, ya, sehingga dengan tarbiyah ini akan menghasilkan masyarakat yang sadar, menjadikan Allah sebagai ilah. Jadi melalui pendidikan Islam itu, melalui pendidikan Islam ini, ya, Allah menginginkan masyarakat yang sadar, ya, dan menjadikan Allah itu sebagai ilah. Artinya menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini pendidikan Islam itu. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah, pendidikan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah tarbiyah
tarbiyah kauniyah, tarbiyah Qur'aniyah, ya, yaitu tarbiyah dengan melakukan pendekatan Al-Quran. Tarbiyah imaniyah juga rukun utama tarbiyah Rasul. Ini juga di depan, insya Allah kita lakukan bersama, ya. Kita berikan bersama. Beberapa cara Rasulullah SAW melakukan tarbiyah adalah dengan cara tilawah, tazkiyah, dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, dan Al-Islam. Orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya, beriman kepada Allah, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang Yahudi. Ketika sudah datang perintah Allah dan sudah disampaikan oleh Rasulullah, dan barang siapa yang mengikuti, mengimani yang disampaikan oleh Rasulullah, itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang menentangnya, yang menolaknya, itulah orang-orang yang beruntung. Kata Allah SWT ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Jadi sekali lagi, semua itu berpulang pada kita. Dari mana Rasulullah sebagai utusan Allah menyampaikan nilai-nilai Islam itu, pendidikan Islam itu, sehingga sampai kepada umatnya yang menginginkan keimanan kepada Allah, mengesahkan Allah, mengakui hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah yang patut disembah, la ilaha illallah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, dan jiwa serta penyempurnanya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengetahuinya. Jadi sekali lagi, tetap Allah memberikan dua jalan. Allah sudah mewanti-wanti juga, sekali lagi dia kepada kita juga. Itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Dan beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, ya, dan merugilah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Dan kita di sini, insya Allah dalam rangka untuk membersihkan jiwa dengan tahapan-tahapan, dengan pendidikan kita, dengan kajian-kajian kita ini, kita akan melangkah ke sana. Bagaimana kita bisa membersihkan jiwa kita pelan-pelan dengan rutinitas kita ini, insya Allah. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, dan menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kekuasaan. Quran surah Al-Lail ayat 17-21. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah beriman kepada kitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan menyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Al-Imran ayat 29. Jadi Alhamdulillah, kalau kita perhatikan melalui pendidikan Islam ini, banyak keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan. Banyak keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan, terutama bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, menambah keilmuan kita, mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, dan banyak lagi hal-hal lainnya yang menjadi keuntungan-keuntungan kita yang kita dapatkan. Dan sangat rugilah kita kalau kita tidak mau menjemput apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah pada masa-masa seperti Rasulullah sampaikan di awal-awal bagaimana juga Rasulullah menyampaikan risalah ini.
sekali lagi, mari sama-sama kita ikhtiarkan dengan agenda-agenda kita ini. Ini adalah sekali lagi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, menambah kebenaran-kebenaran dari Tuhan kita, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang besar itu yang kita dapatkan, ya, individu dan masyarakat yang mengikuti tarbiyah di kita ini, itu adalah melalui tarbiyah ini, individu dan masyarakat yang mengikuti tarbiyah akan dibimbing, ya, dibangun dan dipelihara oleh nilai-nilai Islam yang mulia. Jadi melalui pendidikan Islam ini kita akan dibimbing, diarahkan, ya, oleh nilai-nilai Islam yang mulia. Dirinya akan jauh dari kejahilian, bebas dari jahiliyah, maka dia akan meningkatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ikatan ini akan meningkat status dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan selamat di dunia dan juga akan selamat di akhirat. Nah, sekali lagi, apa yang kita pelajari, apa yang kita terima ini adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita sudah berkomitmen untuk sama-sama senantiasa istiqomah di jalan Allah ini, sekali lagi kita akan selamat, kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sementara hasil tarbiyah itu adalah, hasil dari pendidikan Islam itu adalah kenikmatan yang besar, yaitu berupa pengetahuan, harga diri, ya, kekuatan dan persatuan. Dengan pendidikan tarbiyah, pendidikan Islamiyah ini, ya, maka sifat-sifat kejahilian yang tadi di awal sudah disampaikan, maka akan bisa kita hapus, ya, keterbelakangan, ya, kebodohan, berpecah belah, itu bisa kita ubah, ya, dengan pendidikan, dengan ilmu, dan juga derajat yang kita terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan pendidikan Islam kita yang tadinya berpecah belah bisa menjadi bersatu karena kita mempunyai ilmunya, kita mempunyai nas-nasnya, dalil-dalilnya dari Allah, bahwa pada dasarnya Islam itu adalah satu. Melalui pendidikan Islam ini akhirnya kita bisa menjadi satu. Ikhwan billah dalam Allah, kenikmatan lainnya yang kita peroleh dari pendidikan Islam ini adalah selain, yaitu sunnah Nabi ataupun arah dari Allah. Maka tarbiyah ini mengandung banyak manfaat, ya, baik bagi diri kita pribadi, bagi keluarga kita, ya, bagi masyarakat, dan juga bagi bangsa. Dengan tarbiyah, pribadi manusia menjadi jauh dari kebodohan, yang kemudian dia dapat menaikkan harga dirinya kepada derajat mulia, dan dia pun boleh mendapatkan kebahagiaan. Dia boleh mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tanpa tarbiyah, maka setan senantiasa mengganggu dan menjadikan kita sesat. Tanpa tarbiyah dan pendidikan Islam, kita akan mudah sesat dan kita akan dijauhkan dari nilai Islam. Sebagaimana tadi di awal juga saya sampaikan, ya, bagaimana sifat-sifat memperturutkan hawa nafsu itu pada dasarnya adalah bersumber dari setan. Dengan melalui tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam, maka itu pelan-pelan bisa kita kikis, bisa kita hindari, bahkan akhirnya bisa kita hapus, bahkan bisa kita jauhkan sifat-sifat ataupun pengaruh-pengaruh bisikan-bisikan setan itu. Dengan tarbiyah, maka tawassul haq atau tawassul sabarnya itu bisa berjalan, gitu kan? Sehingga dengan tarbiyah pendidikan Islam, ya, akan tercegah kemungkinan setan membawa kita kepada kesesatan, karena kita sudah mempunyai ilmunya, kita sudah mempunyai nilai-nilai iman. Jika sudah ada bisikan-bisikan setan
bisa melawannya melalui pendidikan Islam. Suatu kerugian apabila kita meninggalkan tarbiyah pendidikan Islam. Tanpa pendidikan Islam kita tidak akan pernah mendapatkan kejayaan. Jadi bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat menguasai 2/3 permukaan bumi, itu tidak lain adalah dengan adanya tarbiyah Islamiyah itu, adanya pendidikan Islam, nilai-nilai Islam yang disampaikan oleh Rasulullah pada para sahabat, nilai-nilai iman dari Allah SWT yang disampaikan oleh Rasulullah pada para sahabat. Tidak lain adalah bagaimana bila kalimatillah menegakkan kalimat-kalimat Allah di permukaan bumi ini, sehingga memang betul-betul nyata nilai-nilai Islam itu menyebar sampai 2/3 permukaan bumi ini pada masa Rasulullah SAW. Dan ini ke depan bukan tidak mungkin bisa terulang kembali, kan? Karena Allah juga sudah menjanjikan bahwa suatu saat nanti bahwa umat Islam itu akan kembali berjaya. Alhamdulillah, Allah memang sudah memanfaati, Allah sudah menjanjikan, kan, kejayaan umat Islam. Akan tetapi semua itu tidak akan terjadi kalau tidak kita mulai, kalau tidak kita ikuti apa-apa yang sudah pernah dibawakan oleh Rasulullah, apa-apa yang sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita lakukan apa-apa yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Hanya sebuah mimpi saja. Oleh sebab itu, oleh forum-forum seperti ini, kita akan mencoba, kita akan meningkatkan kafah kita, kemampuan kita, walaupun tidak sama persis seperti apa yang Rasulullah sampaikan, ya, paling tidak kita bisa mendekati keimanan para sahabat, karena suatu hal yang sangat berat tentunya, gitu kan. Bagaimana kita bisa menyamakan, ya, kekuatan iman kita seperti para sahabat, gitu. Tetapi apabila kita tidak usah berkecil hati, karena Rasulullah sendiri juga sudah mengatakan kepada sahabat, gitu kan. Ini juga mungkin sudah sering kita dengarkan bagaimana Rasulullah itu sangat menghormati, sangat menyayangi umat di akhir zaman, gitu. Ya. Rasulullah itu kan sangat menghormati kita, umatnya yang di akhir zaman ini. Ya. Dan apa yang kita lakukan itu juga tidak kalah dengan artinya nilainya tidak kalah dengan para sahabat, walaupun dari sisi kualitas apa yang dilakukan, apa yang dijalankan oleh para sahabat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, bila Allah mengenai forum-forum seperti ini, lagi saya pribadi membawa kita semua, mengajak kita semua. Insya Allah ke depan sekali lagi kita sudah berikhtiar untuk pelan-pelan, ya, bagaimana kita bisa mengkaji lagi, ya, sebagaimana Rasulullah menyampaikan nilai-nilai Islam ini kepada para sahabat. Dengan itu paling tidak kita bisa mendekati sifat-sifat dari para sahabat dan juga sifat-sifat menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Juga bila Rasulullah, oleh sebab itu saya lagi tidak ada halangan bagi kita, ya, harusnya kita sambut himbauan dari Rasulullah SAW ini. Bagaimana pentingnya, ya, pendidikan Islam itu, tarbiyah Islamiyah itu. Karena melalui pendidikan Islam itulah nilai-nilai Islam itu
Dia sampai kepada para sahabat, bisa sampai kepada para sahabat. Bagaimana ketahuan itu sampai kepada sahabat, bagaimana seperti Abu Bakar, gitu kan? Sampai Abu Bakar mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar, gitu. Pasti benar. Mengimani seperti itu tidak lain karena para sahabat mengikuti akhlak-akhlak, mengikuti kajian-kajian rutin dari Rasulullah SAW. Sehingga memang betul-betul tertanam pada diri sahabat itu nilai-nilai Islam itu sendiri, nilai-nilai Islam yang kafah, sumulia, nilai Islam yang utuh itu, nilai-nilai Islam yang menyeluruh. Jadi tidak ada kotak-kotakan Islam. Di sini Islam itu hanya sebatas sholat, zakat, puasa, gitu. Sementara kalau aktivitas lain di luar itu, ya janganlah dikerjakan dengan Islam, gitu kan? Tidak seperti itu. Jadi apapun aktivitas kita sehari-hari, mulai dari kita tidur sampai kita tidur lagi, itu adalah semuanya tidak terlepas dari nilai-nilai Islam, dan itu semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sekali lagi, bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah SAW? Tidak lain adalah melalui pendidikan Islam itu sendiri, tarbiyah Islamiyah. Sehingga para sahabat, bagaimana para sahabat mempunyai kekuatan iman, bagaimana para sahabat kuat dalam ibadahnya, digambarkan seperti rahib-rahib yang beribadah pada malam hari, gitu, seperti singa-singa yang berperang di medan jihad. Orang-orang yang bisa seperti itu adalah orang-orang yang sudah mendapat tempaan gembelengan Rasul dari Rasulullah SAW akan nilai Islam itu sendiri, keimanan kepada Allah, kemudian kepada Allah, akhlak, sunnah-sunnah Rasulullah. Hanya orang-orang yang tertarbiyahlah yang bisa menghasilkan sifat-sifat seperti itu. Tidak mungkin orang yang datang ke masjid, orang yang rela bermunajat kepada Allah, kalau tidak mempunyai keimanan kepada Allah SWT. Orang-orang yang rela berjihad di jalan Allah, mengeluarkan apa yang dia punya, seperti Abu Bakar mengeluarkan semua hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang tinggalkan untuk keluargamu? Kalau semua kamu berjihadkan di jalan Allah, ya Rasulullah, aku tinggalkan kepada keluargaku Al-Quran dan Sunnah. Ini kan terlalu jelas sekali. Ini kan tidak serta-merta lahir begitu saja, gitu. Tiba-tiba bisa dia berkata seperti itu. Tidak, saudara sekalian. Itu karena memang sudah mendapat tempaan dari Rasulullah SAW, nilai-nilai keislaman, keimanannya itu, sehingga lahir kata-kata seperti itu. Dan tidak hanya sebagai kata-kata, tapi juga dalam bentuk perbuatan. Nah, ini sekali lagi yang ke depan, jadi kita akan bersama, kita azankan bersama untuk bisa kita mantapkan, sehingga kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan ikhtiar kita ini mata-mata karena Allah Ta'ala, bagaimana nanti kita bisa mendapatkan bekalan-bekalan ilmu dan meningkatkan diri kita, meningkatkan iman kita, dan semakin meningkatkan kedekatan kita kepada Allah SWT. Sehingga dalam aktivitas kita tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Dimanapun kita berada, kapanpun
pribadi sudah mengasamkan juga untuk sama-sama kita semua menjalankan aktivitas kita ini, kajian kita ini. Semoga ini juga menjadi bagian dari aktivitas kita yang wajib kita ikuti, dan sekali lagi juga menjadi agenda hidup kita yang tidak lain dan tidak bukan sekali lagi bagaimana kita tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah barang tentu yang kita harapkan Allah adalah mati dalam keadaan husnul khotimah, dan bagaimana kita juga mendapatkan janji Allah yaitu jannahnya. Inilah tujuan dari apa yang kita lakukan ini. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perlu juga kita sampaikan alhamdulillah bahwa dengan kajian-kajian seperti ini kita juga harus yakini bahwa setiap majelis seperti ini kita ini dinaungi oleh para malaikat. Dinaungi oleh para malaikat, dan malaikat melaporkan kepada Allah bahwa ada hamba-Mu ya Allah sedang talabul ilmi, sedang menuntut ilmu, sedang mempelajari nilai-nilai-Mu ya Allah, sedang mempelajari agama-Mu ya Allah, maka lindungilah mereka dari kegelapan mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Lagi semoga majelis-majelis kita seperti ini memang betul-betul kita niatkan semata-mata karena Allah dan mendapat ridhonya, sehingga memang pada akhirnya tujuan kita adalah meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul bisa kita rasakan, dan betul-betul merubah kehidupan kita sehari-hari untuk lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di mata manusia. Dia adalah bagaimana kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena baik di mata Allah, insya Allah akan baik di mata manusia. Walaupun ada juga orang yang menganggap kita berbuat baik, belum tentu juga orang yang baik seperti itu. Dan apalagi kita berbuat tidak baik. Alhamdulillah, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengimbau kepada kita semua, bila senantiasa kita bisa hadir di majelis kita ini untuk senantiasa mengkaji ya, untuk mengikuti pendidikan kita ini ya, pendidikan Islam biar kita ini, karena sekali lagi apa yang kita lakukan ini adalah bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Insyaallah itu semua yang akan kita coba untuk cari terus, kita diskusikan sehingga sekali lagi bisa memang betul-betul bisa menjalankan menjadi muslim yang kafah, tidak hanya setengah-setengah menjalankan Islam. Itu yang menjadi tujuan kita dari pendidikan Islam kita ini. Wallahu a'lam. Itulah itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semata-mata karena diri saya pribadi yang masih dhaif, masih sedikit ilmunya, kalau memang ada yang benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa ta'ala disampaikan